Yang dimaksud kewajiban kita pada Allah, setiap aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, wajib hati ini bertemu Allah. Tanda yang sederhana, kalau hati jenengan sudah bertemu Allah, apa yang muncul pada diri kita, aktivitas kita, di dalam hati jenengan muncul satu keyakinan penuh bahwasanya semua apa yang terjadi yang berperan hanyalah Allah. Diri kita sudah fana, Bapak Ibu, diri kita sudah nggak berfungsi. Itulah tanda pertama kalau dikatakan bertemu Allah. Yang kedua, tanda yang kedua manakala kita selalu bertemu Allah, apapun aktivitas yang kita hadapi, urusan sudah dikasihkan langsung atau tidak, hajat langsung dikasihkan atau ditunda, jenengan iki tetap dalam posisi hati tatmainnul qulub. Karena dasarnya ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir, hanya dengan sadar diri bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah, maka jatuhlah hati jenengan dalam keadaan tatmainnul qulub, damai hati. Cuman pertanyaannya Pak, pertanyaannya ini tes-tesannya, ketika apa yang jenengan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Contoh ini, misalkan kita di dalam rumah tangga, sore tadi sudah bilang sama nyonya, sama anak, besok ya jam 7 kita berangkat pas, karena kita berangkat sampai tujuan itu jam 8, 1 jam. Gitu itu Pak Nyun Sewu. Sudah dikasih tahu anak dan istri, lalu malam begadang, WA-an sampai jam 1, akhirnya tertidur toh. Tertidur nggak bangun-bangun, subuh nggak bangun, jam 6 nggak bangun, belum masak, jam 7 lagi bangun. Ayo Jaya, kira-kira kita ngamuk-ngamuk nggak? Acara kita tertunda, mestinya nyampe di tujuan jam 8, kita lo bangunnya jam 7, belum mandinya, belum makannya, belum yang ada yang mencret, ya macam-macam, tersitalah waktu kita. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan jam 10 meh buyar. Kira-kira gak ngamuk-ngamuk? Kita kalau memang betul-betul bertemu Allah di situ, hati kita tidak ada masalah dengan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Karena apa? Karena jenengan sudah sibuk merasa, melihat, mengimani sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah. Coba kalau keluarga seperti itu biar pena garwa istri nggak kemalan itu nih Pak, nyelatuan kalau bahasa sana itu, marah-marah. Sekarang kurang belanjanya, marah-marah. Kita telat kerja karena tertidur, diguyang air. Udahlah Pak, kalau istri kita sudah betul-betul mengutamakan kewajiban terhadap Allah selalu bertemu, aku yakin telat belanjanya, aku yakin gak marah. Sama dengan bapaknya juga begitu, sama. Inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Jadi umat yang tunggal, umat yang esa, umat yang bersatu itu di situ. Kalau dalam satu rumah tangga, kalau sama-sama seiman pada Allah, mengutamakan kewajiban secara hakikat pada Allah, aku yakin nggak ada sesuatu yang menjadi persoalan. Yang persoalan itu bahkan dianggap besar, saya yakin tidak ada. Karena semua dikembalikan pada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang nomor 2. Kalau kita dikatakan bertemu terhadap Allah, itu adalah yang ketiga adalah gak gampang, gak mudah kita itu menyalahkan pendapat orang lain. Sekalipun pendapat itu tidak sama. Contoh. Kita sholat, berhubung kita sudah memegang sirul asrar, maka sholat panjenengan itu termasuk salah satu ibadah yang mesti diterima oleh Allah karena bertemu Allah. Kemudian Syiah tidak seperti itu. Berhubung kelasnya belum sama dengan jenengan, sholat itu kita masih ada tujuan selain bertemu Allah. Tidak ada bertemu Allah, ingin dilihat orang. Ini nanti ada pembahasan tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada kalanya al-ubad, ahli ibadah itu di kelas kita itu hati masih ingin dilihat orang lain. Padahal ya bacaannya benar, Pak. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Doa iftitah kita baca kabiro walhamdulillah sampai inni wajjahtu, tapi orang ngerti KRP tidak mengerti apa maksudnya. Fatihahnya ya fasih, syarat rukun sahnya sholat ya oke. Mohon maaf karena kelas, akhirnya hati kita masih di kelas ingin dilihat calon mertua. Apalagi kita disuruh jadi imam di musolanya orang tua. Ada kalanya sudah lepas ini al-ubad karena tendensi apa? Surga atau pahala. Jadi karena dilihat orang sudah tidak ada, tetapi kita olehnya melakukan itu, masih ada pengharapan hati ini terhadap tendensi hadiah dari Allah, yaitu pahala atau surga. Ada memang kelasnya kita itu seperti itu, Pak. Padahal sama-sama yang dibaca lillahi ta'ala yang juga. Yang terakhir adalah al-ubad yang nomor 3, sudah terlepas dari 1 dan 2 tadi, yaitu ketika sampai lillahi ta'ala sudah paham maksudnya dan dipraktekkan di situ, akhirnya jenengan dikatakan sebagai hamba yang sholih karena sholatnya itu bertemu pada Allah. Barulah di situ jenengan ini ada keinginan dalam sholat itu bertemu Allah awalnya. Lah yang 1 dan 2 nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak ada. Ketika jenengan itu sudah jatuh hatinya ingin bertemu Allah dikarenakan membawa beban rindu untuk bertemu Allah, lewat surah Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapapun hambaku, siapapun Pak ya, kalau ada dalam hatinya keinginan bertemu Allah, maka Allah berjanji akan ditemui pada waktu yang ditentukan Allah sendiri, entah dalam sholat, entah ketika makan, entah ketika minum, entah ketika apapun itu, Pak. Sudah, Allah sudah janji itu. Lah jenengan bisanya ada keinginan bertemu Allah setelah jenengan itu masuk dalam golongan alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Mereka lah yang sudah mendengarkan
pengajaran baginda Rasul di dalam ajaran tasawuf ini, di dalam ajaran dinul haq ini. Wa yattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti Rasulullah dalam petunjuknya. Kalau sholat kau itu harus hakikati sholat harus bertemu Allah. Akhirnya terbangun Pak, muncul dalam hati kita ingin bertemu. Inilah proses-prosesnya itu. Lah, ketika jenengan sudah bertemu, akhirnya nggak mudah menyalahkan orang, pendapat orang lain. Mungkin nasihati, gini loh ya, bukannya apa kau sholat karena mertua bukan berarti salah. Ntar dulu, kalau kau mau ada lebih benar lagi. Akhirnya dinasehati tentang sholat hati, walaupun masih ada tendensi surga dan pahala. Ketika itu dinasehati lagi, gini, kalau kau mau ada yang lebih utama lagi, yang disebut karena Allah itu adalah kita tidak ada rasa pengakuan kalau kita bisa melakukan sholat sendiri. Olehnya bisa itu terjadi karena Allah. Akhirnya menerima Pak ilmu tauhidnya itu. Akhirnya menemukanlah satu makalah, al-a'malu suwarun al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Akmal yang berkenaan dengan jasmani. Jadi perilaku jasmani itu disebut akmal. Kalau perilaku rohani disebut ahwal. Akmal di mata Allah dikatakan bagus, ikut tergantung sumber yang muncul, buah yang muncul dari ahwal itu bagus atau tidak. Kalau bagus mesti bagus, kalau jelek mesti jelek. Akhirnya muncullah makalah husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya satu amaliyah dohir ini di mata Allah itu tergantung terhadap sumber buah yang muncul bagusnya laku keadaan ruhaniyah jenengan. Sebab sejatinya apa gerakan jasmani itu bersumber dari geraknya ruhani. Kalau ruhani itu sumbernya adalah mingkol bin zahidin, condong pada Allah, maka otomatis laku dohir iku bagus di mata Allah. Sebaliknya, kalau jasmani lakuni ini di mata Allah itu jelek, itu disebabkan karena buah yang muncul dalam ruhani kita juga jelek keadaannya. Apa? Mingkol bin rohibin, dari hati yang condong pada duniawiyah atau selain Allah. Lah, tanda ketiga ketika saat jenengan itu dikatakan bertemu Allah, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang yang menyalahkan pendapat jenengan. Karena jenengan sibuk melihat munculnya perkara itu sebetulnya dari Allah, sibuk di situ, Pak. Tapi ya berat, Pak. Karena kita di dalam diri kita ada sifat basariah, bertentangan terus. Nah, ini kalau tidak kita sering-sering bermunajat pada Allah, nggak bisa. Kalau kita sudah sering-sering bermunajat pada Allah, maka apa yang timbul, akibat yang timbul dari perkara yang tidak sesuai dengan ideologi kita, mohon maaf, kalau kita tidak sering-sering uzlah, aku yakin
kita mudah untuk menyalahkan pendapat orang lain. Lah ibu apa enggak termasuk nafsu? Iya, disebut nafsu itu hanya mudah Pak sebetulnya itu. Sama jangan menganggap nafsu itu, ketika maksiat secara dohir itu nafsu. Enggak Pak. Prinsip muncul ana, apakah ana yang muncul dalam diri jenengan kalih kula iki hati makhluk apa Allah? Kalau makhluk ya jelas itulah nafsu sebetulnya itu. Ya itu nafsu. Kita kenal nafsu itu. Mpun dibayangkan nafsu itu yang sobondoli itu. Yang disebut syahwat, nafsu syahwat. Kita kalau pada umumnya dulu kalau ngomong nafsu kan perkara yang rusuh-rusuh Pak ya. Nafsu, nafsu. Ternyata segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, kehendak apapun, misalnya kehendak, kalau muncul ana nafsu kan ingsun diri ya, makhluk merasa kita makhluk, yaitu nafsu sebetulnya itu. Dengan begitu akan munculkan nafsiyah, munculkan amarah, loh seperti itu. Akhirnya nek gak cocok nang hati yaitu marah-marah kita. Ya Allah ya Karim.